setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar memulai ekspansi untuk menyebarkan Islam dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Di saat yang sama, Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk perang panjang melawan Kekaisaran Sasanian Persia yang melemahkan sumber daya mereka. Kondisi internal Bizantium juga sedang tidak stabil dengan ketidakpuasan dan pemberontakan di beberapa wilayah kekuasaannya. Perang Yarmouk adalah salah satu perang paling besar dalam sejarah Islam dan sejarah militer dunia. Perang ini terjadi pada tahun 636 Masehi dan melibatkan pasukan Muslim Arab di bawah komando Khalid bin Walid melawan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Fahan. Kemenangan umat Islam dalam perang ini tidak hanya mengubah peta politik dan militer Timur Tengah, akan tetapi juga memberikan dampak besar pada penyebaran agama dan budaya Islam di wilayah tersebut. Perang Yarmouk terjadi di dekat Sungai Yarmouk, sebuah anak sungai dari Sungai Yordan. Wilayah ini sekarang terletak di perbatasan antara Suriah dan Jordania. Perang Yarmouk berlangsung pada tahun 636 Masehi. Ekspansi Muslim ke wilayah yang dikuasai Bizantium didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama atau yang paling utama adalah motivasi religius untuk menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru. Kedua, faktor ekonomi dan politik, dengan harapan mendapatkan kendali atas jalur perdagangan penting dan sumber daya. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid terdiri dari sekitar 25.000 sampai 40.000 prajurit. Khalid bin Walid adalah seorang jenderal yang terkenal karena kecerdasan dan kecakapannya dalam taktik militer. Sebelum pertempuran besar ini, Khalid telah memenangkan beberapa pertempuran penting lainnya yang memperkuat posisinya sebagai komandan utama pasukan Muslim. Di sisi lain, pasukan Bizantium dipimpin oleh beberapa jenderal yang berpengalaman, termasuk Fahan dan Theodore Tritirius. Pasukan Bizantium berjumlah sekitar 80.000 sampai 100.000 prajurit, termasuk tentara bayaran dan unit-unit dari berbagai provinsi di Bizantium. Meskipun memiliki jumlah yang lebih besar, pasukan Bizantium menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan motivasi, terutama karena keragaman latar belakang prajurit mereka. Pada hari pertama pertempuran, kedua pasukan melakukan berbagai manuver dan serangan kecil. Khalid bin Walid menggunakan taktik gerilya untuk mengganggu logistik dan moral pasukan Bizantium. Serangan kecil ini bertujuan untuk menguji kekuatan lawan dan menemukan titik lemah dalam formasi mereka. Di hari berikutnya, pasukan Bizantium melancarkan serangan besar-besaran, berusaha untuk memecah pertahanan Muslim. Namun formasi defensif yang kuat dan strategi fleksibel dari Khalid bin Walid berhasil menahan serangan Bizantium. Khalid juga menggunakan elemen kejutan, melancarkan serangan balasan yang cepat, memaksa Bizantium mundur dan mempertahankan posisi mereka. Selama 2 hari berikutnya, kedua pasukan terus bertempur dalam pertempuran yang intens. Khalid bin Walid memanfaatkan taktik hit and run dan serangan mendadak untuk melemahkan pasukan Bizantium. Sementara itu, pasukan Bizantium mencoba berbagai strategi untuk menembus pertahanan Muslim, tetapi selalu gagal karena adaptasi cepat Khalid terhadap situasi medan perang. Pertempuran mencapai puncaknya dengan serangan besar dari Bizantium. Pasukan Bizantium berusaha keras untuk memecah formasi Muslim dan mencapai kemenangan. Namun pasukan Muslim tetap bertahan dengan kokoh. Khalid bin Walid terus mengkoordinasikan serangan balasan yang terorganisir, memanfaatkan kelemahan dan kesalahan taktis Bizantium.
Pada hari penentu, Khalid bin Walid memanfaatkan perubahan angin dan formasi cerdas untuk meluncurkan serangan balik yang menentukan kemenangan pasukan Muslim. Dengan menggunakan taktik mengepung dan menyerang dari berbagai arah, pasukan Muslim berhasil memecah formasi Bizantium dan menyebabkan kekacauan besar. Pasukan Bizantium yang sudah kelelahan tidak mampu bertahan dari serangan ini dan akhirnya hancur total. Pasukan Muslim meraih kemenangan telak. Kekalahan ini merupakan pukulan besar bagi Bizantium dan membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut oleh umat Islam di wilayah Syam, termasuk Damaskus dan Yerusalem. Kemenangan ini juga memperkuat posisi Muslim di kawasan tersebut, memberikan mereka akses ke jalur perdagangan penting dan sumber daya. Kekalahan Bizantium ini merupakan salah satu pukulan terbesar bagi Kekaisaran Bizantium. Mereka kehilangan banyak wilayah penting di Timur Tengah yang kemudian dikuasai oleh umat Islam. Kekalahan ini juga menunjukkan kelemahan dalam strategi militer dan koordinasi Bizantium yang tidak mampu menandingi kecerdasan taktis Khalid bin Walid. Kemenangan di Yarmouk menandai awal dari dominasi Muslim di Timur Tengah dan penurunan pengaruh Bizantium di wilayah tersebut. Ini juga memfasilitasi penyebaran Islam dan perkembangan peradaban Islam di kawasan tersebut. Kemenangan ini juga memperkuat legitimasi dan kekuasaan kekhalifahan Rasyidin yang semakin diakui sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Khalid bin Walid dikenal sebagai pedang Allah, memainkan peran kunci dalam kemenangan ini. Kecerdasan dan keberanian Khalid di medan perang membuatnya menjadi salah satu jenderal paling dihormati dalam sejarah Islam. Strategi dan taktiknya yang brilian berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar dan lebih berpengalaman. Fahan adalah komandan utama pasukan Bizantium. Ia adalah seorang jenderal yang berpengalaman, namun ia gagal mengatasi strategi taktis pasukan Muslim dan mengalami kekalahan besar. Kegagalannya ini menunjukkan kelemahan dan koordinasi kepemimpinan pasukan Bizantium. Theodore Tritirius, salah satu jenderal Bizantium yang juga berperan dalam pertempuran, tetapi tidak berhasil menghadapi kecerdasan taktis pasukan Muslim. Kekalahannya dalam pertempuran ini semakin memperburuk kondisi pasukan Bizantium dan berkontribusi pada kemenangan Muslim. Kemenangan Islam atas Bizantium menandai awal dari dominasi Muslim di Timur Tengah dan berkontribusi pada penyebaran luas agama dan kebudayaan Islam. Dengan kemenangan ini, umat Islam mampu memperluas wilayah kekuasaan mereka dan memperkuat posisi mereka di dunia. Perang Yarmouk juga menunjukkan kehebatan strategi dan taktik militer Khalid bin Walid yang berhasil mengalahkan pasukan Bizantium meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Bizantium. Perang Yarmouk tidak hanya penting dalam konteks militer tetapi juga dalam konteks penyebaran agama dan budaya. Dengan kemenangan ini, umat Islam sangat mungkin untuk menyebarkan ajaran mereka ke wilayah-wilayah baru dan mengintegrasikan berbagai budaya dan tradisi ke dalam peradaban Islam yang berkembang. Perang Yarmouk adalah bukti dari keberanian, kecerdasan, dan dedikasi umat Islam dalam mempertahankan dan menyebarkan keyakinan mereka.